Tamunan dalam pelajaran kimia. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai termokimia. Ya, pokok bahasan kedua di semester pertama di kelas 11. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, kompetensi dasar pada pelajaran ini adalah kamu mampu menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Ya, inilah yang diharapkan nanti menjadi kompetensi yang harus kamu miliki. Nah, indikator ya pencapaian kompetensi dasar itu ada 3. Yang pertama, kamu mampu mengidentifikasi reaksi yang membutuhkan kalor dan reaksi yang melepaskan kalor. Nah, kemudian mampu memahami atau menjelaskan pengertian energi, pengertian kalor, sistem, dan lingkungan. Dan terakhir, memahami atau mampu menjelaskan tentang perubahan entalpi, macam-macam perubahan entalpi standar dan persamaan termokimia. Oke, baik, kita langsung ke materi ya. Nah, sebelum kita masuk ke substansi materi, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Nah, ini adalah ledakan yang terjadi di Lebanon pada tanggal 5 Agustus 2020 ya. Tearing. The explosion was colossal. A huge blast that sent a shockwave tearing through Beirut. So how did it happen? Immediately, as video from different vantage points was uploaded, clues began to emerge. There was an initial fire. It's believed to have begun with fireworks. It's possible a container of them had been unloaded at the port and somehow ignited. Certainly in the moments when the fire is well established, but before the catastrophic explosion, a crackling of small blasts can be heard, with flashes in and around the warehouse. Then the catastrophe. It's the red cloud that immediately follows that provided a telltale indicator. It suggested a large amount of nitrate had gone up in the explosion. As emergency crews arrived at the scene, they struggled to cope with the scale of it all. And new pictures, too, of a church hit by the blast wave. Then, about an hour after the blast, Lebanese authorities confirmed that tons of nitrate had ignited. It had been stored in a warehouse, having been confiscated by customs authorities. Tonight, the Prime Minister promised to hold anyone responsible to account. ما حصل اليوم لن يمر من دون حساب. سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن. هذا وعد للشهداء وللجرحى. هذا التزام وطني. ستكون هناك حقائق تعلن عن هذا المستودع الخطير الموجود منذ العام 2014. Questions have inevitably started about how this warehouse so near the city centre was allowed to hold such volatile substances apparently forgotten for years. A ticking bomb in the heart of Beirut. Ya, baik, itulah tadi video pengantar untuk memulai pelajaran kita pada kali ini. Ya, kita lihat ledakan yang begitu besar melanda Beirut, Lebanon. Yang terjadi, kita lihat tadi dari keterangannya bahwa terjadi karena ada ledakan dari bahan kimia, yaitu senyawa nitrat ya, yang begitu banyak menyebabkan ledakan yang begitu dahsyat. Nah, kalau kita runut ke materi kita pada saat ini, apa hubungannya?
Baik, nah kalau kita lihat tadi ledakan tersebut ternyata begitu besar, ya. Tentu energi yang dikeluarkan akan sangat besar, ya. Nah itulah hubungannya dengan materi kita pada saat ini, ya. Nah termokimia. Nah termo itu sebenarnya asal katanya termokimia asal katanya dari termo dan kimia. Termo berarti boleh dikatakan suhu atau panas, dan kimia adalah reaksi kimia atau zat kimia. Nah, pada saat ini kita mau belajar suhu atau panas. Nah, boleh dikatakan panas itu adalah bentuk energi, ya, yang dihasilkan oleh zat kimia. Nah, itu yang akan kita pelajari di dalam termokimia. Nah, adik kami sekalian, reaksi-reaksi kimia dapat dibagi dua, ya. Yang pertama, reaksi yang memerlukan energi atau yang disebut dengan endoterm, dan reaksi yang menghasilkan energi disebut dengan reaksi eksterm. Menurut kamu, reaksi yang terjadi di Beirut tadi itu reaksi apa? Ya. Nah, dari video tersebut tentu kita tahu bahwa ledakan tersebut adalah reaksi kimia, dihasilkan dari reaksi kimia yang menghasilkan energi atau disebut dengan reaksi eksoterm. Maka ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sana. Salah satunya kita harus bisa berhati-hati dalam menggunakan zat kimia, ya. Nah itu. Nah baik. Nah tentu tadi ada energi yang dikeluarkan begitu dahsyat. Kita lihat seperti menjamur, seperti bom nuklir, ya. Nah, berbicara tentang energi, kamu harus ingat kembali hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi adalah, ya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini sudah kita pelajari di SMP, bahkan di SMA juga ada, ya, di fisika. Ya, nah ini perlu kita ingat. Nah, setiap zat di bumi ini memiliki energi, ya kan? Namun, ya, energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, ya. Dan berapa besar energi yang dikandung dalam satu benda itu akan sangat sukar diukur, ya. Yang bisa diukur adalah perubahan energinya, ya. Kita lihat. Ini lihat. Nah, ledakan tadi, ya, tentu begitu panas, ya, dan begitu dahsyat. Apabila mungkin radius 100 meter akan terasa begitu energi yang dikeluarkannya. Nah, Prescott Joule, ya, menyatakan kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari satu bagian zat ke bagian zat lain, atau dari satu benda ke benda lain karena ada perbedaan suhu. Nah, di sini jelas, ya, bahwa antara kalor dan suhu itu berbeda. Jadi kalor, ya, bisa diartikan sebagai panas, namun tidak bisa diartikan sebagai suhu, ya. Nah itu, jadi supaya kita mengerti, ya. Nah ini berikut ada satuan kalor dan energi, ya. Di fisika ini tentu sangat sering digunakan. Nanti di kimia juga dalam perhitungan-perhitungan dalam pokok bahasanya juga akan kita gunakan, ya. Kita lanjutkan saja. Nah, ini yang kita lihat entalpi dan perubahannya. Apa itu entalpi? Nah, untuk memahaminya kita lihat dulu sistem dan lingkungan. Nah, jadi tadi ledakan, ya, di Beirut itu merupakan bisa kita masukkan ke dalam pengertian ini sistem dan lingkungan. Nah, ya, jadi dalam ledakan tadi yang kita amati apa? Tentu ledakannya, ya kan? Nah, ledakan itu berasal dari apa? Reaksi kimia. Dan sementara yang mengamatinya adalah kita, yang mengamatinya adalah orang-orang di sekelilingnya, ya, orang yang di gereja juga tadi. Nah, itu lingkungan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam reaksi kimia juga seperti itu, ya.
Nah, kita lihat dalam gambar ada sebuah tabung Erlenmeyer ya yang berisi zat kimia yang terjadi reaksi antara logam natrium dan air ya menghasilkan gas ya. Ini dihidrogen. Nah, kita lihat di sini. Yang menjadi sistemnya adalah nih logam natrium, air dan zat hasil reaksi dalam tabung. Itulah sistemnya. Sama seperti ledakan tadi, ya ledakannya itulah yang menjadi sistem. Ya, zat kimia. Nah, lingkungan adalah tabung dan segala sesuatu yang berada di luar tabung. Ya, segala sesuatu berada di luar ledakan tadi itu disebut dengan lingkungan. Nah, itu dia. Ya, jadi dalam skala kecil ini dia. Ya, dalam skala kecil seperti ini. Ya, mana lingkungan adalah mulai dari tabung Erlenmeyer-nya ini sampai segala sesuatu di luar ya. Nah, sistem hanya yang berada di dalam atau yang menjadi pengamatan. Nah, ini dia definisinya. Zat-zat yang menjadi objek pengamatan adalah sistem, sementara segala sesuatu di luar sistem disebut dengan lingkungan. Ya. Jadi sistem dibagi 3 ya. Nah, sistem terbuka, sistem tertutup dan terisolasi. Nah, apa pengertian sistem terbuka, sistem tertutup dan sistem terisolasi itu? Ya, nah sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran materi ya. Dan antara sistem dan lingkungan bisa berpindah materinya. Sementara kalau tertutup, materi tidak bisa tertukar, namun terjadi pertukaran atau perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan ataupun dari lingkungan ke sistem. Nah, kalau dia terisolasi, dua-duanya tidak bisa, tidak mungkin pertukaran kalor dan tidak terjadi juga perpindahan materi dari sistem ke lingkungan ataupun dari lingkungan ke sistem. Ya, jadi ada 3 sistem, jenis sistemnya. Nih, kamu harus ingat. Ya, ini dia gambarannya. Nah, sistem terbuka dan sistem terisolasi, dan ini sistem tertutup. Terbuka ini tidak ada tutupnya, jadi zat yang ada di dalam sini bisa tumpah keluar. Kalau ada pun panas di sini bebas ya keluar, energinya bisa keluar gitu ya, materinya bisa keluar, kalor bisa keluar. Tuh, berpindah dari tabung ke lingkungan boleh juga. Nah, kalau dia tertutup, nah zatnya ini kan tak mungkin tumpah. Namun yang bisa bertukar adalah nih kalor di dalam sini. Sementara kalau dia terisolasi, zatnya tidak bisa tumpah dan kalornya juga sangat-sangat ya tidak mungkin untuk berpindah karena sistemnya dibuat sedemikian rupa sehingga meminimalisir terjadinya perpindahan panas atau kalor itu ya. Nah, biasanya ini di rumah kita termos, namun zaman sekarang udah jarang digunakan orang termos ya. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai entalpi. Apa itu entalpi? Nah, itu sebenarnya secara ilmiahnya bahasanya seperti ini ya. Ukuran sifat termodinamik suatu sistem yang sama dengan jumlah energi dalam sistem tersebut dengan hasil kali tekanan dan volumenya. Jadi sebenarnya entalpi itu boleh kita katakan secara sederhana adalah energi di dalam sistemnya ya, pada tekanan dan volume tertentu ya. Nah, ini jadi setiap zat kimia ya tentu punya energi, apalagi reaksi kimia tersebut terjadi ya. Nah, ada zat kimia yang ketika dicampurkan tidak bereaksi ya, tentu itu berbeda lagi entalpinya. Nah, sementara yang kalau dia yang cepat bereaksi, nah itu tentu akan cepat atau dengan mudah kita lihat perubahan energinya ya, atau perubahan entalpinya. Nah, rumusnya ini H sama dengan U tambah P kali V. Itu tuh, entalpi sama dengan energi dalam ditambah dengan
hasil kali tekanan dengan volume, ya. Jadi itulah entalpi. Secara sederhana, entalpi itu adalah sama dengan jumlah energi yang dimiliki oleh suatu sistem atau zat kimia, ya, pada tekanan dan volume yang tertentu. Nah, di dalam reaksi kimia terjadi perubahan entalpi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, setiap reaksi kimia selalu disertai dengan perubahan entalpi yang disebut dengan delta H. Ya, misalkan untuk reaksi A menjadi B, ya delta H-nya akan sama dengan produk, ya, entalpi produk dikurang entalpi pereaksi. Delta H sama dengan HB kurang HA. Nah, inilah nanti yang menyebabkan ada, ya, reaksi eksoterm dan endoterm di sini. Nah, jika reaksi dilakukan pada tekanan yang tetap, maka perubahan entalpi reaksinya sama dengan kalor yang diserap atau dilepaskan oleh sistem pada reaksi tersebut, ya, pada tekanan yang tetap. Jadi delta H sama dengan Qp, ya, kalor reaksi pada tekanan tetap. Ini. Nah, reaksi endoterm, ya. Nah, reaksi endoterm apa? Tadi memerlukan atau menyerap kalor. Kalornya pindah dari lingkungan menuju sistem. Jadi zat kimia yang bereaksi tadi membutuhkan energi dari luar. Nah, jika membutuhkan energi, tentunya, ya, menjadikan entalpi produk, ya, hasilnya akan lebih besar daripada entalpi zat bereaksi, sehingga delta H-nya akan bertanda positif. Nah, ini dia. A menjadi B pada reaksi endoterm, ya, entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaksi, ya. Delta H sama dengan, ini rumus tadi, delta H sama dengan HB kurang HA. Berarti karena lebih besar, berarti delta H-nya harus pasti lebih besar dari 0. Jadi kalau dia reaksi endoterm, berarti delta H-nya bertanda positif, ya. Beberapa contoh reaksi endoterm ada ini, reaksi antara amonium tiosianat dan barium hidroksida oktahidrat nih. Ya, dia menyerap energi dari lingkungan sehingga ini lengket. Nah, di sekitarnya ini akan terjadi sangat dingin, ya, suhu yang sangat dingin. Nah, ini sehingga bisa menempelkan kayu ke kaca. Itu karena air yang ditetes tadi sudah membeku, ya. Ini udah. Ya, sementara kalau dia reaksi eksoterm ini, ya, sistem, ya, dari sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Itulah yang seperti ditunjukkan oleh ledakan di Beirut tadi, ya. Zat kimia itu begitu dahsyat bereaksi sehingga melepaskan energinya ke lingkungan, sehingga lingkungan sekitarnya porak-poranda karena ledakan tersebut. Nah, pada reaksi A menjadi B, ya, apabila dia eksoterm, ya, ini entalpi produknya akan lebih kecil daripada entalpi zat-zat bereaksi, sehingga delta H-nya itu bernilai lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif. Maka kalau dia reaksi eksoterm, delta H-nya selalu bertanda negatif nih, ya, selalu bertanda negatif nanti. Tuh. Jadi kalau reaksi endotherm, delta H bernilai positif, sementara kalau reaksi eksoterm, delta H bernilai negatif, ya. Nah, contohnya ini reaksi antara aluminium dengan bromin. Ini 2Al tambah 3Br2 menjadi 2Lbr3. Ini pada suhu kamar ya, hanya dicampurkan dia akan seperti terbakar. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti inilah tadi ledakan amonium nitrat di Beirut. Ya, sebenarnya sedikit pun dia sudah menunjukkan hasil energi yang
besar ya, apalagi sampai berton-ton begitu meledak, maka dia akan menghasilkan energi yang sangat besar sekali. Nah, ini juga aluminium dengan bromin ya, sedikit saja sudah menghasilkan seperti, bayangkan kalau dia memiliki atau jumlahnya dalam jumlah besar, misalnya 1 ton. Nah, ini tentu yang akan terbakar sangat besar sekali ya, energinya akan sangat besar ya. Nah, inilah penjelasan tadi dari kita ya mengenai termokimia dekade yang pertama. Jadi sampai sini kamu harus sudah bisa menjelaskan apa itu reaksi endoterm ya, apa itu reaksi eksoterm, dan bagaimana kalor ya, bagaimana itu entalpi, apa yang dimaksud dengan entalpi ya, apa yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan. Jadi itu yang diharapkan kamu bisa pahami pada pembelajaran kali ini. Nah, anak didik kami sekalian ya, demikian dulu pelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahami apa yang saya sampaikan, sehingga untuk materi selanjutnya kita bisa lanjutkan ya, karena kamu sudah memahami materi yang terlebih dahulu ini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat untuk melanjutkan segala aktivitas kita. Sampai bertemu pada minggu depan dalam materi yang selanjutnya. Selamat pagi dan salam sehat.